Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia? Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya di pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan saya selalu mendoakan buat kalian mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Apa-apa yang kalian cita-citakan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita kali hari ini pelajaran seni budaya di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, yaitu materinya di halaman 40, melanjutkan pelajaran yang lalu, menyusun gerak dalam tarian. Setelah gerak tarian yang kita susun terkumpul, kita susun gerak tarian itu dari awal. Gerakan pertama apa, kemudian gerakan 2 apa, gerakan 3 apa, gerakan 4 apa. Kita susun tuh gerakannya, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Bagaimana inspirasi kita dapatkan dalam menyusun gerakan? Bisa kita melihat dari sekitar kita. Apakah itu dari tumbuhan, ataukah dari hewan yang kita lihat, atau misalnya gerakan manusia sehari-hari, berbagai macam profesi, apakah petani di sawah, petani di kebun, atau kegiatan nelayan di laut, atau kegiatan apapun yang kemudian jadi inspirasi buat kita menyusun gerakan tari. Atau kita bisa mengambil dari tarian-tarian yang pernah kita lihat, misalnya di YouTube, atau kita menyaksikan gerak tari di mana, kemudian terinspirasi gerakan itu, kemudian kita susun. Itu cara kita mendapatkan gerak. Nah, setelah gerak itu terkumpul, barulah kemudian dirangkai oleh kita menjadi tarian. Menyusun gerak yang baik adalah memadukan antara gerak maknawi dengan gerak murni. Pelajaran yang lalu sudah kita bahas, gerak dalam tarian itu ada 2, ada gerak murni, ada gerak tari. Gerak murni itu gerakan tangan dan panca indera kita sesuai dengan iringan musik. Tapi gerakan maknawi itu adalah gerakan yang memiliki makna. Misalnya seorang penari menempelkan tangannya di dada, itu menunjukkan makna bahwa penari itu sedang membawakan tarian yang berkonotasi atau memiliki makna sedih gitu ya. Nah, yang bagus seperti itu, menggabungkan antara gerak maknawi dengan gerak murni. Kemudian dirangkai sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Ya. Dan sudah mencakup arah gerak dan arah hadap. Gerak maknawi adalah gerak-gerak yang memiliki maksud dan arti, saya sampaikan. Gerak ini tidak menyimbolkan sesuatu, tapi dibuat agar tampak tarian lebih estetis. Itu gerak murni. Misalnya gerak memutar pergelangan tangan atau menggoyangkan pinggul, itu termasuk kategori gerak murni. Nah, kemudian arah memberikan orientasi pada tarian. Ada 2 macam arah dalam menari. Pertama, arah hadap menunjukkan kemana penari menghadap penonton, ya, atau menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke depan, yang saya maksud tadi menghadap penonton, atau membelakangi penonton, atau serong, menengadah, menunduk. Arah gerak menunjukkan kemana tarian itu bergerak. Nah, kemudian penari bisa membuat lingkaran, atau zigzag, atau gerakan maju mundur, atau serong diagonal, atau membuat spiral dalam sebuah gerakan tari. Nah, itu disusun gerakan-gerakan tari, dari mulai gerakan murni, gerakan natural, atau gerakan maknawi, kemudian arah geraknya disusun sedemikian rupa, ya. Nah, itu bisa dibuat konsep di atas kertas dengan menggunakan simbol-simbol. Kita lihat di halaman 41. Kemudian dalam menata tari perlu kita perhatikan bahwa dalam tarian ada level.
ya. Apa level itu? Level itu adalah tingkatan jangkauan gerak tarian atau tinggi rendahnya gerak, itu disebut namanya level. Kita tahu bahwa pelajaran yang lalu level itu ada level tinggi, level sedang, dan level rendah. Level rendah itu ketika seorang penari menari sambil duduk, atau seorang penari dia menari sambil berguling-guling, atau levelnya dia sedang itu dia berjongkok, ya. Kalau berdiri dan loncat itu termasuk kategori level tinggi. Nah, ada gerak dengan jangkauan yang level tinggi, rendah, dan medium, sedang. Level ini berfungsi menambah daya tarik dan kesan dinamis. Jadi ada lompat, ada sedang, ada jongkok, ini menunjukkan tariannya begitu dinamis. Jadi penting sekali level dalam gerakan tari, dalam menyusun tari. Contohnya misalnya melompat itu sebagai level tinggi, membungkuk level medium atau sedang, atau duduk itu level rendah. Kepadatan atau density adalah penguasaan ruang oleh penari. Ini penting terutama untuk tari berkelompok. Jadi penempatan atau formasi dalam dalam pentas, di atas pentas harus sedemikian rupa sehingga memiliki keindahan dan tampak menjadi sesuatu yang penuh. Nah, oleh karena itu merangkai gerak tari agar indah dan menarik perlu adanya harmoni. Harmoni itu keselarasan. Contohnya misalnya di situ ada loncatan, ada gerak payung, pita, dan lain sebagainya. Sehingga gerak itu menimbulkan harmoni. Oleh karena itu harmoni dapat dicapai, ya, bila seorang koreografer, penata tari memperhatikan, memadukan gerak dengan hal-hal berikut. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, irama sebagai pengiring mempertegas gerak. Kedua, penguasaan ruangan, ya, dengan desain atas dan bawah serta medium. Ketiga, penataan komposisi penari untuk mengatasi kejenuhan sesuai dengan jumlah penari. Dan keempat, penggunaan rias dan busana yang selaras mencerminkan tema. Ini penting dipadu, diramu menjadi satu sehingga gerak tari menjadi harmoni, terutama dengan musik-musik yang sesuai dengan iringan tari. Nah, ini beberapa hal yang kita perhatikan dalam gerak tari. Merangkai gerak tari misalnya di halaman 42 ini ada gambar seorang penari dalam gerakan tari temanya nelayan. Gerak tari ini dimulai dengan nelayan berangkat tuh dia berkelompok, kemudian dilanjutkan dengan mendayung sampan. Kemudian setelah mendayung sampan, gerakan ketiga dia menebar jala. Setelah menebar jala dia kelelahan, ya, gambar keempat. Setelah kelelahan, ya, dia mendayung sampan kembali dan kemudian terbentuk tari kelompok. Namun bisa juga tarian ini dibuat secara tunggal. Ini contoh-contoh gerakan tari. Kemudian contoh bentuk komposisi tari, kalian lihat di halaman 44 ada yang satu penari di tengah, kemudian saling berhadapan, kemudian penari di tengah tetap, kemudian saling membelakangi, kemudian merubah posisi ke belakang, berhadapan, yang kanan dan kiri saling berhadapan, kemudian saling membelakangi, dan seterusnya. Ini fungsinya tentunya mengatasi kejenuhan seorang penari dalam gerakan-gerakan ini
seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengatasi kejenuhan. Nah, ini gerak tari yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya, selamat kalian mencoba gerakan-gerakan tari, dan syukur-syukur kalian bisa mencoba. Kemudian nanti kalau waktunya sudah ada dan belajar kembali normal, kita akan coba membuat tari kelompok. Nah, untuk sekarang saya minta kepada kalian untuk mengerjakan uji kompetensi di halaman 48 bagian 1 ditambah dengan bagian 2 dan Romawi 3, dikerjakan di kertas lembar, diisi hanya dengan jawabannya saja. Jadi dikerjakan di kertas lembar, diisi jawabannya saja kecuali Romawi 3 beserta pertanyaannya. Itu tugas dari saya untuk kalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Selamat mengerjakan dan selamat belajar dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Jangan lupa memakai masker kemanapun. Kedua, mencuci tangan. Dan ketiga, menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.